Jumpa lagi. Saat ini saya berada di Kabupaten Ketapang bersama Pak Bupati Martin Ramtan, salah satu bupati yang sudah punya nama cukup ngetop di Kalimantan Barat. Pagi ini kita akan ikuti acara ngopi darat. Nah, kita ngopi dulu ya, Pak. Kita ngopi dulu, Pak. Nikmat sekali kopi di Ketapang ini. Ngopi darat itu singkatan, Pak Bupati. Ngobrol bersama pimpinan daerah lingkup Kalimantan Barat. Nah, kali ini bersama Pak Martin. Nah, kita taruh dulu Pak kopinya ya. Pak Martin, ini kita akan tahu ya, Pak Martin ini sudah 2 periode memimpin Ketapang. Kira-kira Pak Martin sebagai bupati itu kalau boleh fair nih, susah atau senang nih? Sebenarnya antara ya dan tidak. Ini biar rakyat tahu ya, ya, Pak. Ya, semangat Pak Bupati di sini ya. Yang pertama tanggung jawab, Jawab. terhadap amanat pilihan rakyat. Ya, Kedua tanggung jawab pengelolaan administrasi negara dan keuangan. Sudah itu ya senangnya kita dilayani. Tapi kalau saya punya prinsip, saya hadir untuk melayani. Ini yang lebih berat nih. Makanya nah itu jadi kalau Pak Kanwil tadi tanya susah atau senang, ya campur-campur lah. Ada masanya kita merasa senang kalau sesuatu yang kita lakukan itu berhasil dan juga mendapat apresiasi dari masyarakat, dari teman-teman, dari seluruh jajaran, kita senang. Tapi kadang-kadang ada juga sesuatu yang menjadi kita sedih. Kita sudah berbuat begini, tapi belum berhasil, belum mendapat respon yang baik, Kurang dapat respon positif Pak ya. padahal ini suatu Terkait semua. dan rencananya sangat strategis. Oleh sebab itu kita dengan metode pendekatan, makanya kadang-kadang strategi politik juga dimainkan Iya, supaya orang menjadi Paham ya Pak ya, paham apa yang Bapak lakukan. Betul. Memang ini teman-teman tanggung jawab tadi sampaikan, dan tidak untuk dilayani tapi melayani. Ini contoh sebagai pimpinan itu tidak mudah karena komitmennya luar biasa di situ. Nah, Pak Bupati, kalau rakyat ini kan pengennya apapun dilayani dengan program yang menyenangkan, kemakmuran. Menurut Pak Bupati, Ketapang ini mau dibawa ke arah mana, Pak? Industri, pertanian, atau Ketapang ini kalau berdasarkan data statistik kurang lebih 85% masyarakat Ketapang ini petani yang menggantungkan kehidupannya dari pengelolaan sumber daya agro, jadi pertanian. Akan lebih baik Ketapang ini kita melakukan penguatan perekonomian di bidang pertanian, tapi akhirnya bisa bermuara ke industri hilir, downstream industri. Jadi pertanian itu bisa dikuatkan, tapi nanti diolah juga di Ketapang. Nah, keluarnya bahan jadi. Jadi ini akan lebih baik. Ini luar biasa. Jadi tidak hanya kita basicnya petani terus seumur-umur, tapi kan kita mengikuti dunia luar Pak ya, bahwa mau nggak mau industrialisasi juga harus digerakkan di sana. Sudah meletakkan fondasi yang kuat Pak untuk pertanian mengarah ke situ? Sudah Pak. Jadi kita ada mengusulkan lahan untuk rencana food estate Pak ya, dan sekarang ini sedang validasi kajian lingkungan hidup strategis di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dari 32.000 hektar yang kita usulkan. Rencana disetujui kurang lebih 17 itu menjadi potensi, dan juga kita mengakomodir atau dan menginventarisir potensi-potensi pertanian yang ada di seluruh kecamatan yang ada. Semua sudah dipotret Pak ya dengan ini. Nah Pak, saya yakin program itu tidak mudah. Bagaimana Bapak menyiapkan SDM yang ada di Pontianak? Jadi jangan sampai SDM dari luar terus, tapi kan warga kita kan juga harus kita tingkatkan. Bagaimana? Jadi kalau SDM ini memang saat ini kita masih menggunakan kemampuan dan keahlian di aparatur sipil negara dan tenaga penggerak Seperti penggerak ya Pak ya? Penggerak, motivator dan sebagainya. Kalaupun misalnya kita perlu transfer teknologi, palingan kita datangkan orang untuk jadi instruktur dulu, tapi melatih anak-anak ini. Artinya memang butuh transisi ya Pak ya, transisi bagaimana nanti
SDM kita itu juga mampu bersaing dengan luar ya. Modelnya seperti ini Pak ya. Dan itu sesuai dengan visi misi saya dengan Pak Wakil Bupati, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang punya kemampuan daya saing. Ini luar biasa ya. Jadi SDM-nya juga disentuh, bukan hanya uang atau ekonomi saja, tapi yang sangat utama SDM ini yang harus disentuh. Tapi satu lagi Pak Bupati, kadang kepala daerah itu mengeluh Pak Bupati, program banyak, ingin proyek macam-macam, duitnya terbatas, apalagi transfer dari pusat nggak ngangkat itu biayanya, PAD masih kecil. Ini strateginya bagaimana menyikapi ini? Jadi setelah dalam yang masa lalu melakukan beberapa kali permenungan, saya memang sependapat dengan Pak Kanwil, tidak mampu dana transfer ditambah juga dengan PAD untuk melakukan pembangunan di suatu daerah dengan cepat. Apalagi rakyatnya nuntut terus, bangun ini Pak, bangun ini ya gimana? Karena itu kita mempunyai beberapa strategi. Yang pertama secara formal, pembangunan melalui pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat melalui APBN. Jadi sama bergerak Pak ya. Itu bergerak selaras seimbang dan paralel. Dan berikutnya melakukan kolaborasi dengan dunia usaha, investasi. Kan ada yang disebut dana corporate social responsibility. Nah, itu kita gunakan koordinasi mereka, tapi yang dilakukan itu sesuai dengan ide-ide kreatif yang ada di daerah. Termasuk arah dari misinya Pak Bupati dan selaras dengan arah kebijakan itu. Jadi itu banyak membantu Pak. Jadi di beberapa daerah yang transportasinya sulit, dia bisa dilalui mobil. Nah di situ dunia investasi, usaha kebun, usaha tambang, dan itu sudah terjadi Pak ya? Terjadi. Nah, ini periode pertama sudah terjadi. Nah, sekarang kita tinggal menguatkan, karena tidak mungkin rakyat petani ini akan kita kasih stimulan kan? Secara stimulan tidak mungkin. Dana-dana stimulus tidak akan kita bisa mampu berikan karena terbatas tadi. Masa itu harus ada sebuah wadah usaha berbasis pertanian yang dilakukan di tengah masyarakat dan mereka bekerja sebagai petani pemilik lahan maupun petani penggarap lahan. Nah ini yang kita masih terus dikuatkan Pak ya, dikuatkan. Tentunya dengan pendampingan juga Pak, supaya kelak para petani di Ketapang ya berbasis teknologi dan berbasis mekanis juga. Karena dengan tenaga kerja hasilnya tidak maksimal, tapi harganya mahal. Dan kalau dengan mekanis kan lebih bisa menggarap lebih banyak. Pak Bupati, kita kan kadang nggak bisa kerja sendiri ya Pak ya, harus kolaborasi. Nah ini bagaimana Pak Bupati membangun? Kalau di internal jajaran pasti sudah oke lah gitu kan Pak Bupati. Kalau dengan mitra-mitra dari eksternal, ada perbendaharaan, ada BPKP, ada BPS, ada aparat penegak hukum lain, bagaimana strategi Pak Bupati menyikapi semua supaya kebijakan tadi dijalankan lancar? Alhamdulillah puji Tuhan, sampai hari ini saya belum pernah menemukan instansi vertikal itu yang mempersulit. Yang berarti karena kepiawaian Pak Bupati ini yang mempersulit proses pelayanan pemerintahan, pembangunan di daerah ini belum pernah. Bahkan teman-teman instansi vertikal kalau ada potensi hambatan, potensi keterlambatan dan sebagainya, beliau lebih cepat. Responnya bagus, mensupport ya Pak ya. Seperti misalnya ada kepala kantor Bapak di sini, ada Bu Agnes, KPPN, Pak Bupati ini ada potensi terlambat, ini harus segera selesai. Sayang nih sekian miliar bisa hilang nih, bisa kembali ini atau tidak ditransfer. Ini harus ada ini. Saya langsung panggil pejabat yang terkait dengan hal itu, rapikan, segera proses supaya dana transfer pusat itu bisa berjalan dengan baik. Jadi Pak Bupati, KPPN, Kanwil, Cukai, KPKN itu menurut Pak Bupati sudah perform bagus atau perlu dikejar lagi Pak? Sudah bagus Pak, sudah bagus. Ya, mungkin suatu saat perlu kopi-kopi sama. Ini juga kopi darat juga. Jadi kalau hari ini kopi daratnya Pak Kanwil dengan Bupati, tapi bisa saja suatu saat Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda kopi darat juga dengan para kabupaten ini, instansi kebijakan di sini,
vertikalisasi vertikal gitu ya, supaya lebih nyaman, lebih nyaman, dan lebih rileks, tidak harus kaku-kaku gitu Pak. Mungkin di saat itulah Pak kan kita bisa mengidekan bagaimana muara pelabuhan Tampang ini ini karena ini kan ditangani oleh Perumpel nih kan, Ya. nah, oleh BUMN. Ya. Nah, kita tidak punya akses ke sana. Ya. Nah, tapi kalau misalnya suatu kali kita kumpul, bisa saja Pasti ada pemikiran sana. sana. Ini supaya pelabuhan yang ada kita bisa optimalkan. Nah, jadi ketika dioptimalkan, dampaknya pasti bagus untuk daerah. Bagus. Teman-teman, asik sekali ngobrol dengan Pak Martin Rattan, Bupati Ketapang. Jadi dari semangat beliau pertama kali, pokoknya tanggung jawab, komitmen untuk melayani bukan dilayani. Ide-idenya demi untuk membangun Ketapang luar biasa. Ayo kita support kepemimpinan beliau di Ketapang ini demi untuk memakmurkan rakyat yang ada di sini, dan tentunya ekonominya seimbang, investor tetap jalan, rakyat dan perusahaan saya juga tetap jalan. Pak Bupati, mutunya apa ini Ketapang ini? Kita perlu kenalkan mutu Ketapang dalam melaksanakan pembangunan ini. Kalau moto ini saya ambil dari visi saja. Oh ya, Melanjutkan Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera. melanjutkan Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera luar biasa. Kalau Kami Pak, kalau moto pribadi saya pribadi Bapak, berjuang tanpa batas. wis berjuang tanpa batas. Kita ulangi Pak yang pertama tadi, Ketapang melanjutkan Ketapang maju Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera. Yang kedua, melayani tanpa batas. Berjuang tanpa batas. Yang kedua, kita teriakkan sama-sama Pak, berjuang tanpa batas. Nanti kami motonya DJBB handal. Oke. Ya. Berjuang tanpa batas. DJBB handal. Ya, demikian ngopi darat dengan Pak Martin Rattan, Bupati Ketapang. Sukses terus untuk Pak Bupati, maju terus untuk Ketapang. Sampai jumpa. Terima kasih.